سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan yang kita muliakan Ketua DKM Masjid Asy-Syarif dan juga para pengurusnya, yang saya hormati para asatizah, para guru-guru sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kita semoga sehat panjang umur juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang saya muliakan jamaah kajian duha di Masjid Asy-Syarif Al-Azhar BSD rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah pagi ini qadarullah Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali setelah beberapa waktu tidak berjumpa. Saya ingat terakhir saya mengisi pengajian di sini bulan Februari atau Maret gitu ya. Terakhir saya ngisi minggu depan udah libur pengajian, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga bersyukur mudah-mudahan musibahnya cepat selesai. Nama saya Sahroni ya, saya takut lupa. Kalau mukanya begini takut lupa. Saya pasang lagi. Pagi ini temanya menjadi muslim yang sensitif, yang peka. Jadi orang tuh harus peka, harus sensitif, mengerti isyarat-isyarat, mengerti kode-kode, betul nggak? Kan kadang ada omongan yang gak enak kalau kita omongin, cukup pakai kode doang kan, ya nggak? Seperti saya ngajar ke Asy-Syarif nih, baru nyampe saya nanya, Ustaz itu yang jualan dimsum udah jualan Ustaz? Oh, udah kan, emang apa? Ya nggak pakai nanya lagi. Itu namanya kode gitu. Langsung disediain kalau misalnya. Pengurus nggak boleh saya kode ini langsung. Jadi hadirin rahimakumullah, bermula dari peribahasa orang Arab zaman dulu yang dapat fotokopian disampul kita kuning ya. Ustaz, kita kuning apaan sih? Ini dia nih sebagai warnanya kuning. Ada pepatah Arab, pepatah kuno mengatakan al-abdu yuqra'u bil 'asa wal hurru takfihil isyarah. Terjemahan tekstualnya, hamba sahaya diingatkan dengan kayu, orang yang merdeka cukup dengan isyarat. Kan zaman dulu ada perbudakan hamba sahaya. Atau kalau terjemahan bebasnya, mohon maaf, orang yang jahil kalau belum dipukul belum berhenti, ada nggak? Ada orang kalau belum diomelin belum berhenti, ada nggak? Kalau belum pakai cara kasar belum paham. Tapi kalau orang yang cerdas cukup pakai isyarat. Contoh begini. Ada tanah kosong, ada tanah kosong. Orang buang sampah sembarangan, ada nggak? Tanah kosong, buang sampah sembarangan. Yang punya tanah nggak suka, betul nggak? Cuma nggak enak kalau ngomel. Yang punya tanah ngapain? Taruh pot bunga di situ, ada nggak tuh? 2 biji, 3 biji. Maksudnya jangan buang sampah di sini. Yang buang sampah nggak ngerti, ada nggak? Masih buang sampah juga, ada nggak tuh? Yang punya tanah kesal nggak nih? Potnya digeser, sekarang ganti pakai tulisan, ada nggak tuh? Masih sopan, mohon maaf dengan sangat untuk tidak buang sampah di sini, ya nggak? TPD pemilik tanah. Yang buang sampah nggak ngerti juga, ada nggak tuh?
tulisan berubah lagi, kasar. Ada gambar tengkoraknya gitu. Mohon maaf, yang buang sampah di sini monyet. Kita mikir kok kasar banget sih ya? Kenapa kasar gitu? Gitu orang tuh kalau nggak ngerti, ya orang kalau jahil dipukul pakai kayu, orang cerdas cukup pakai isyarat. Ini yang hadir sini orang cerdas semua. Contoh ya. Ustadz lagi ceramah, batuk. Oh, pengen minum kan Ustadz? Diambilin air putih. Ustadz masih batuk juga. Mau jus kalau dia jus. Ini coba. Jangan saya takut sini nggak boleh bercandain ya kali. Nggak mau maaf. Kok Ustadz masih batuk gitu? Kita sekarang mau minta jus kali dia. Jadi kita paham kode-kode dia nggak nih, isyarat-isyarat. Allah banyak berikan isyarat kepada kita. Ada yang paham, ada yang nggak paham. Ada yang ngerti, banyak yang nggak ngerti. Di dalam Al-Quran contohnya ini kita ngomongin menjadi pribadi yang peka gitu, yang sensitif. Orang yang peka, orang belum ngomong dia udah ngerti, betul nggak? Ya, orang belum larang dia udah paham. Ingat, kayak anak zaman dulu, tau nggak anak zaman dulu? Anak zaman dulu tuh dia tahu kalau bapaknya marah, anaknya rada-rada nakal nih. Bapaknya nggak ngomel, cuma dilihatin doang tuh anak, ada nggak tuh? Dilihatin. Bapak udah bilang, anak ngerti nih, wah bapak saya marah. Kalau tahu, bapak tahu dia kalau paham dia marah. Anak zaman dulu, kalau anak zaman sekarang nih nakal, bapaknya ngeliatin. Anaknya jawab, ada apa pak masalah? Kacau, agak mati dia anak. Begitu yang sekarang. Dulu kalau anak-anak sekolah SD, SMP nakal gitu kan, itu kadang orang tua cuma ngeliatinnya orang gini, ada bubar, ya nggak? Sekarang ini anak SD, mohon pada merokok, kumpul kadang-kadang. Karena kita lihat ini, apa Ustaz? Pengen, kacau, peka nih bocah. Ada ayat di Quran, di fotokopian kita di sampul itu. Ayatnya panjang, cuplikannya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Tidaklah kami mengirim tanda-tanda itu, tanda-tanda kebesaran kami, kecuali agar orang menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak kirimkan tanda-tanda. Ada nggak nih? Ada gunung meletus, ada nggak nih? Longsor, ini ada musibah saudara kita di Sulawesi ya, di Luwu. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Yang ada rezeki boleh bantuin, betul nggak? Ada banjir bandang di Sulawesi kan, ada musibah sekarang. Jadi kenapa Allah tunjukkan tanda kekuasaannya? Ada gunung meletus, tanah longsor, ada pandemi segala macam. Apa kira-kira nih? Apa? Allah mengatakan wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami kirimkan tanda-tanda kebesaran kami kecuali agar manusia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah kembali kepada Allah. Namun kebanyakan walakin aktsarun nasi an ayatina laghafilun. Namun kebanyakan manusia kata Allah terhadap ayat-ayat kami kebanyakan ngapain? Lalai. Maka kenapa Allah tunjukkan kebesarannya gitu? Ada corona nih, ya kan? Dunia berhenti, ya enggak? Ya kan? Pengajian libur. Di rumah saya itu ada pengajian libur, kan biasanya penutupan pengajian. Berlatih kosidahan, penutupan, kagak ganti. Udah beli seragam mau Ustaz, nggak jadi tampil. Pada kesel lebih orang becek banget. Pelatihan kosidahan berminggu-minggu nggak jadi tampil. Oh, luar biasa punya ngaji. Jadi kenapa Allah tunjukkan kekuasaannya itu? Agar orang menjadi sadar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, Allah lebih dari ini. Manusia saja kadang menunjukkan kekuasaannya. Dia agar orang apa ini? Dia kan takut. Ini Allah menunjukkan wa ma nursilu bil ayati. Beragam kejadian peristiwa. Buat apa Allah tunjukkan? Agar kita khauf, takut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, menjadi seorang itu harus sensitif, peka, ya, paham akan kode-kode. Karena kadang-kadang orang tuh nggak ngomong,
cuma kayak begini, mertua dan mantu. Kadang mertua nanya sama mantunya, mungkin menantunya tinggal di sini nih, di daerah BSD, mertuanya di mana ya? Di rumah saya lah, Mampang. Mertua nanya, Saroni, tukang sate dekat rumah lu udah buka? Udah nanya, mengapa? Ya nanya. Itu kadang mertua nanya doang nanya loh. Tukang sate udah buka dekat rumah lu? Udah nanya, mengapa? Ya kalau nanti lu pentek ya apa gitu. Begitu tuh kadang orang tuh kagak ngomong. Cuman gitu, cuman orang perempuan sering ngasih isyarat-isyarat. Ntar kita bahas terakhir. Maaf ya. Kita bahas. Perempuan kalau foto sering begini. Kode ini. Kita aja nggak paham orang laki. Baik, jadi menjadi seorang muslim siapapun kita, apapun profesi kita harus memahami. Kadang-kadang ada teman kita, tetangga nggak enak negor kita. Dia cuma kasih kode begini, kasih begitu, cuma kita nggak paham. Ada orang yang hatinya keras, tidak memahami isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sensitif atau peka, bahasa Arabnya hassas. Asal katanya ahassa yuhissu ihsas. Ihsas perasaan. Sensitif atau peka, bahasa Arabnya apa? Hassas. Hassas gitu. Para nabi, kita lihat Nabi Isa alaihissalam Allah abadikan dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 52. Di kopian kita di halaman 1. Surat Ali Imran ayat 52. Yang di layar kelihatan bu. Kita baca sama-sama ya. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Sadaqallahu azim. Falamma ahassa Isa, falamma tatkala, ketika, ahassa yuhissu, merasakan, sensitif. Siapa? Isa, Nabi Isa. Tatkala Nabi Isa merasakan, apa yang dirasain? Minhumul kufra, ada bibit-bibit kekufuran, pengkhianatan di antara pengikutnya. Kita tahu Nabi Isa punya pengikut setia. Ada nggak yang berkhianat? Nabi Isa merasakan. Seorang pemimpin harus sensitif. Kita punya anak buah, punya jamaah, punya pasukan. Wah, kayaknya ada yang beres nih. Iya nggak? Falamma ahassa Isa, tatkala Nabi Isa hassas, merasakan. Apa yang dirasain? Minhumul kufra, ada yang beres nih. Apakah yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam? Orang sekarang menyebut dengan istilah konsolidasi internal. Qala, kata Nabi Isa, man ansori ilallah, siapa yang siap menjadi penolongku membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak? Dia merasakan. Pemimpin harus sensitif. Saya mohon maaf nih, mungkin Masjid Asy-Syarif ini, kok nih biasanya pengajian duber, kok sepi jamaah ya? Sensitif betul. Mungkin udah lama kita nggak makan nasi kembuli ini ya. Amin ya, amin nih. Nggak ada yang amin ya Pak. Ada DKM berat banget usulan. Kita kan gitu tuh. Kenapa ya? Kok nih pengajian biasanya rame, kok mulai sepi ya nggak tuh? Di rumah kita nih, kok anak-anak biasanya taat sama orang tuanya, kok ada perubahan? Ibu sebagai istri sensitif nggak bu? Kok suami saya tumben ya mandi mulu sekarang, pakai minyak wangi tumben, biasa jarang pakai minyak wangi. Nyisir, siul. Wah, ada apa? Ingat bu, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Harus pandai-pandai membaca keadaan. Iya nggak? Sensitif hadirin. Peka itu sesuatu mungkin tidak kita lihat, tidak kita cium,
tidak kita dengar, tapi kita apa ya? Kita rasa. Bapak jangan ngomong begitu Pak, mana buktinya Pak? Mungkin nggak ada buktinya diri, tapi kita ngapain? Merasakan kayaknya ada nggak beres nih, betul nggak? Ya kan? Namanya peka, seorang pemimpin harus peka. Nabi Isa alaihissalam melihat ada bibit-bibit kekufuran, langsung dia qala man ansori ilallah, dia merapatkan barisan, siapa yang siap membela itu menjadi pembela agama Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Para hawariyun mengatakan kamilah pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus peka gitu, sensitif begini begitu keadaan. Kenapa ya? Kok tumben begini, kok tumben begitu? Kenapa itu orang biasanya ketemu kita senyum, kok diem aja gitu. Ini apa dia kesal? Kok cemberut? Karena dia mulas saja. Mulas. Saya baca tulisan. Kadang-kadang tanpa sadar kita memberi isyarat gitu maksudnya. Kebanyakan orang laki kebanyakan kalau dia salah dan dia menyesal, dia minta maaf, dia menangis. Kebanyakan orang laki kalau nangis megangin matanya begini. Yang kedua, kebanyakan orang perempuan kalau nangis, kalau dia salah atau menyesal, kebanyakan megangin mulutnya. Gitu. Kalau orang laki gitu. Kenapa demikian? Kata para ulama, seolah-olah kode isyarat orang laki kebanyakan dosa berasal dari matanya. Seolah-olah kode orang perempuan sering dosa berasal dari mulutnya. Pak Ustadz, saya lihat jamaah Asyarif kalau nangis begini Pak Ustadz. Semuanya tadi. Enggak, bukan jamaah masjid yang lain sini, enggak ada. Ustadz teman saya mau nangis, tapi kuping tutup. Dosa semuanya. Coba ada Bapak saja di Google, cari gambar orang laki lagi nangis. Kebanyakan begini. Gitu tuh. Dia mungkin salah sama istrinya, maaf ya, begini nih. Orang perempuan menutup mulutnya, seolah-olah orang perempuan katanya kebanyakan salah berasal dari mulut yang tidak pandai dijaga. Begitu. Kode begitu, isyarat. Jadi kita kembali menjadi seorang yang sensitif, yang hassas, jadi ngerti keadaan begini gitu. Siapapun kita, jadi ustadz, jadi siapapun lah kita paham keadaan. Kayak sekarang nih, kan zaman new normal, ada kode-kode dia nggak? X apa tuh? Oh ini syarat. Kadang-kadang ada juga paham diri sini, Allah Akbar. Kok begini Pak? Emang begitu tak di sini tadi? Bukan Pak, itu maksud apa? Kalau di sini saya kira begini Ustaz. Kata jika depan ada tuh beberapa tempat di bank di mana kan ada kursi, satu boleh, satu dikasih apa namanya? Tanda gitu. Ini kadang orang duduknya justru nggak boleh malah dudukin. Nah sekarang tandanya pakai lakban, gitu, kursi di lakban kursinya. Saking orang nggak paham. Nah jadi Nabi Isa alaihissalam contoh di ayat dia pemimpin yang sensitif. Yang kedua Nabi Yakub alaihissalam. Di Quran ada dua istilah. Yang pertama tajassus, surat Al-Hujurat. Tajassus sama dengan mencari-cari informasi dengan tujuan keburukan, mengorek-ngorek informasi dengan tujuan jelek. Apa namanya? Tajassus pakai jim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Itu enggak boleh ngorek-ngorek informasi dengan tujuan jelek. Istilah yang kedua pakai huruf H, tahassus. Tahassus, surat Yusuf ayat 87 di halaman 1. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun.
kalian, begini saya cerita dulu. Kan Nabi Yakub ayah dari Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf kecil, saudaranya kan iri, hasad. Yusuf diapain? Dibuang ke sumur. Singkat cerita, Allah memuliakan Nabi Yusuf jadi raja di Mesir. Ya betul. Datanglah musim kering, paceklik, semua orang kekeringan, banyak orang ke Mesir minta bantuan, termasuk saudaranya Nabi Yusuf. Datang 2 kali. Datang pertama adiknya nggak ikut, datang kedua adiknya ikut. Katanya namanya Bunyamin. Singkat cerita, Nabi Yusuf bikin strategi, skenario. Adiknya dituduh ngapain? Mencuri, di penjara kan? Maka abangnya pulang ke rumah, ayah, kalau dulu Yusuf dimakan binatang buas, sekarang adiknya dia balik di penjara gara-gara ngapain? Nyolong. Nabi Yakub alaihissalam sedih. Dia suruh anak-anaknya cari kabar tentang Yusuf dan adiknya. Begini, kan dari kecil udah dibilang Yusuf dia balik dimakan binatang buas. Kok bapaknya masih ngomong begini, lihat ayatnya. Ya baniya, anak-anakku, ilhabu, pergilah kalian, fatahassasu, carilah berita kabar min Yusufa wa akhihi, tentang Yusuf dan adiknya. Kan bapaknya dikasih tahu kalau Yusuf dia baik makan binatang buas. Kok nyuruh nyari kabar tentang Nabi Yusuf? Ada namanya feeling orang tua. Orang tua tuh peka. Dalam tafsir Nabi Yusuf masih yakin kalau anaknya Yusuf masih hidup. Kan kadang orang tua begitu tuh, anaknya sakit, anaknya sekolah jauh, kayaknya rasanya nih ada orang tua anaknya hilang, saya yakin anak saya masih ada. Betul nggak tuh? Ingat, orang tua tuh kenal anaknya, sampai orang tua dia hafal bau anaknya. Betul nggak? Kita main di rumah orang tua kita masih di luar, belum masuk. Apa kata ibu kita? Din, lo Din. Lah, kok tahunya? Kan saya belum masuk. Gua cium bau lu. Bau apa? Orang tua begitu tuh. Dia hafal bau anaknya. Betul nggak? Jadi Nabi Yusuf, kan kita bilang, Ustaz, kok ayatnya dia bilang cari kabar Yusuf dan adiknya? Kan dikasih tahu Yusuf makan binatang buas. Enggak, Nabi Yakub masih yakin, feeling orang tua. Sensitif, tahu masih ada. Yusuf masih ada. Fatahassasu, sensitiflah kalian, cari kabar tentang Yusuf. Enggak cukup pakai mata, pakai hidung, pakai telinga, pakai perasaan. Jadi kalau nyari berita, ya cari sesuatu, coba rasain. Hassas, fatahassasu, cari kabar tentang Yusuf. Gimana? Endus, cium, lihat pakai mata, dengar, cari informasi, begitu. Ya kan? Tahassus namanya, mencari kabar dengan tujuan baik, tapi nyarinya sensitif. Kayak kadang-kadang kita begini, kita kadang nyari makanan nggak pakai mata. Bang, makan ini, makan sate, ya gini. Kita jalan keliling, ada tukang sate nih dekat. Kok tahu? Nyium, ya gitu. Begitu kadang-kadang. Jadi hidung harus sensitif, mata juga sensitif, telinga, perasaan, gitu. Saya ulangi, apalagi pemimpin. Seperti orang bilang begini, kayaknya ada suasana, ada kayak komunisme mau bangkit nih, gitu ya. Bapak ngomong begitu, mana buktinya semuanya? Kami mungkin tidak melihat, tapi kami merasakan, gitu. Jadi kadang-kadang sesuatu kita apain? Kita rasakan gitu, sensitif, hassas, nggak cukup dilihat, mungkin nggak kelihatan, mungkin nggak cium, mungkin kita nggak dengar, tapi ngerasakan nih, fatahassasu, gitu. Jadi kata Nabi Yakub, wahai anak-anakku, keluarlah kalian cari kabar tentang Yusuf dan adiknya. Fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para anbiya wal mursalin, para pemimpin yang sensitif, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad seorang pemimpin yang sangat sensitif. Muhammad sih ngomong ceramah berapa ini? 9 ya. 9 ya. Baik. Nabi Muhammad, baik Bapak, boleh ngasih kode ya. Udah angkat tangan ya. Kasih syarat. Saya kadang kalau ceramah, jamaah nguap. Seperti saya seperti. Zamannya nguap, ini bapak nengok, saya ngomong aja lah. Gini, kan orang sensitif ya, saya ngomong gini. Kita kedatangan tamu. Ada nggak tamu yang nggak sensitif?
Tamu kagak pulang-pulang, ada nggak tuh? Teh udah keluar, kopi udah. Kan kita ngusir kagak enak, kita ngasih kode. Kita ngapain tuh rumah? Kita mau kode dia nanya, mantap Pak Haji. Ya nanya. Kita punya rumah nih, tamu kelamaan, kita nggak enak ngusir, kita ngapain? Gini nih. Kita kalau ke rumah orang, keluar rumah begini dia pulang aja deh. Ke rumah ngasih kode tuh, pulang dong begitu. Gitu. Kita akan nanya, pegal Pak Ustaz. Ya nanya. Jadi Nabi Muhammad seorang yang sangat sensitif, bahkan diriwayatkan. Ini kalau di kopian kita ada cerita, Aisyah bercerita di halaman 2 tuh. Nabi kita Muhammad SAW kalau ada udara gelap, angin bertiup kencang, mendung gitu, Nabi itu kayak ketakutan. Sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, orang-orang kalau mendung pada kegirangan, kok nggak ketakutan? Orang-orang girang, hujan mau turun. Apa kata baginda Nabi Aisyah? Mayu aminuni ayyakuna fihi adabun. Siapa yang menjamin, siapa tahu di belakang awan yang gelap, angin bertiup kencang, jangan-jangan di belakangnya ada musibah yang akan terjadi. Maka Nabi mengajarkan doa yang berbeda-beda. Kalau mulai mendung-mendung, ingat, kalau mulai angin bertiup kencang, gitu kan, gelap banget. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha. Itu lagi, ya Allah, aku minta kebaikan angin ini dan segala kebaikan yang ada di belakangnya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Dan aku berlindung daripada keburukan angin dan keburukan yang ada di belakangnya. Kalau hujan turun, doanya lain lagi nggak? Lain lagi. Allahumma shayban nafi. Allah, semoga hujan yang turun hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang musibah. Betul nggak? Allahumma shayban nafi'an. Kalau ternyata banjir, mulai banjir, Nabi doa beda lagi. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, di sekitar kami jangan dekat-dekat rumah kami. Orang sini doa, jangan di sini Allah, tempat lain. Ini mampang banjir rumah saya. Orang sini mustajab gitu doa. Jadi begini, Nabi kan doanya beda-beda, betul nggak? Dan selalu doanya menunjukkan khauf, bukan khauf, kekhawatiran. Hujan turun, Allahumma shayban nafi'. Mudah-mudahan hujan yang manfaat. Betul nggak? Kalau banjir mana? Allahumma hawalaina wala alaina. Angin kencang gelap, Allahumma inni a'udzubika min itu. Jadi kita Nabi Aisyah, siapa yang menjamin, siapa tahu di balik hujan angin gelap ini ada musibah yang kita nggak tahu. Orangnya beliau sensitif. Ada cerita di halaman 3 tentang sensitif Nabi Muhammad. Satu hari yang cerita sahabat namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang cerita begini, kata Nabi, inni la aqumu ila shalah. Satu hari aku ingin melaksanakan salat. Nabi yang ceritanya. Nabi salat. Allahu Akbar. Kemudian ketika Nabi salat, Nabi yang cerita. Apa kata Nabi? Wa uridu an utawwila fiha. Aku ingin panjangin bacaan salatku. Nabi pengen baca surat-surat yang panjang. Nabi panjangin bacaannya. Di tengah Nabi sholat, Nabi ingin panjangnya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Nabi yang cerita, kata Nabi, fa asma'u buka as-sabi. Aku mendengar suara tangisan bayi. Mungkin jamaah ada yang bawa bayi. Nabi lagi jadi imam. Nabi dengar ada anak nangis. Oi. Itu bayi Cina ya. Bayi alay. Ada bayi nangis. Nabi dengar. Perhatikan, Nabi sensitif. Apakah yang terjadi? Nabi yang cerita. Kata Nabi, fa'atajawwazu fi sholati karahiyata an asyqa ala ummi. Aku percepat sholatku. Aku khawatir tangisan bayi itu bikin orang tuanya tidak tenang. Betul nggak? Kebanyakan orang di bandara malas sholat berjamaah, takut lama, ya nggak? Maka yang jadi imam sholat di bandara jangan lama-lama hadirin. Ada nggak tuh? Ada orang gelisah nggak tuh? Sholat di bandara imam baca Al-Baqarah, lama lagi. Alif Lam Mim. Kata jamaah, amin. Ya nggak? Suara pesawat akan segera berangkat, jamaah.
Jadi imam jangan lama-lama gitu. Ya enggak? Ada nggak imam kelamaan kadang-kadang nih? Ini orang buru-buru. Kadang-kadang orang kasih gini, orang kadang kasih kode batu, ada yang daham, ada nggak tuh? Ingat, jadi Ustadz ceramah, Pak Ustadz kalau ceramah jangan lama-lama. Pahamilah kondisi jamaah, apalagi sholat Jumat, namanya khutbah hadirin. Khutbah Jumat, khutbah itu singkat ya nggak? 5 menit, 10 menit, paling taklimnya lama nih, 12 nih. Ya. Orang proyek 6 bulan itu pengajian. Hari ini ngaji spesial nggak asal ini. Siap? Saya enggak ya. Yang siap silakan yang masuk pulang. Jadi 9 pulang. Jadi kadang-kadang tuh Pak Ustadz ceramah jangan lama-lama, hadirin pahamilah kondisi jamaah. Khutbah Jumat kadang-kadang ada nggak khotib yang kelamaan tuh? Kan jamaah ngasih kode. Amin, amin, amin. Hadirin, amin meledek sama amin beneran lain hadirin. Beda nggak tuh? Beda. Orang khotib pakai doa, amin, amin, amin. Nggak masuk keluar kok, amin, amin. Kata khotib orang kenapa kok pakai doa di amin, amin. Khotibnya kagak paham katanya. Ini pengalaman pribadi ya. Ini banyak ustadz aja. Hari ini saya nggak tahu di sini. Hari ini hampir semua podium ini ada bacaannya. Khutbah paling lama 15 menit. Kenapa ditulisin aja nih? Sekarang banyak khotib yang banyak panjang. Ada nggak nih? Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Khutbah kita siang ini yang singkat judulnya 40 sifat seorang muslim. Jamaah pas dengar, amin, amin. Dari awal udah amin, amin, amin. Takbir. Ini maksudnya jangan banyak-banyak dong, ya nggak? Coba daya biasa sekarang. Dulu nggak ada bacaan kenapa? Khotib dulu pendek-pendek, bukan biar baca, ya nggak? Paling 10 menit, 15 menit, orang panjang-panjang, kan ustadz orator, orang orator. Tulisin dua dulu. Khutbah paling lama 15 menit. Ada kecil tuh, kelamaan jadi undang lagi. Ada gambar orang itu danger. Saya mikir, kenapa sih pakai ditulisin hadirin? Mungkin begitu tuh, hadirin begitu. Ini pengalaman pribadi ya gini kadang-kadang juga. Di beberapa tempat mik ada tulisan kecil digantung ini. Jarak antara mik dengan mulut 10 cm. Karena kadang-kadang ada ceramah kayak bermakan hadirin. Halo, kata DKM, rusak atau mik rusak. Kenapa sih pakai tulisin hadirin? Orang cerdas cukup pakai bisa. Ada ceramah kelamaan hadirin. Ngapain MC? Gini MC. Ada nggak? Ya Ustaz udah cukup dah. Kagak berhenti. Gini MC kita. Ngomong juga sama MC. Mik dicabut tadi. Kelamaan gitu kan. Maka saya bilang udah tahan gini. Gimana? Jadi hadirin kode paham nih pengalaman pribadi lah ya. Kadang saya ada acara maulid Nabi lah ceramah gitu ceramah. Sebelum ceramah ada sambutan Pak RT, Pak RW, kadang-kadang kan ada Pak Lurah, Ketua DKM, kadang ada Ketua Panitia sambutan hadirin. Kebetulan Ketua Panitia Ustadz juga hadirin. Lurahnya Ustadz juga lagi. Bukan sambutan di ceramah maulid. Saya pikir itu kan bahan saya. Hadirin ini maulid Nabi Rasulullah bersabda Allah berfirman, habis bahan gue habis. Saya dibawa. Saya bilang panitia, udah dong panitia selamat datang, terima kasih, minta maaf, beres hadirin. Ketuanya Ustaz hadirin, itu panitia. Habis ceramah saya. Saya pas naik hadirin kesimpulannya adalah kesimpulannya dan bahas hadirin. Ya habis itu bahan saya. Ya. Saya udah dong sambutan aja ya. Bagi-bagi itu kacau banget. Kadang-kadang ini pengalaman gitu kadang-kadang. Yang ceramah ada empat tadi. Ini mau satu dulu, tak kode dulu. Yang ceramah ada empat tadi ini. Ceramah pertama lama banget tadi. Ya hadirin sudah berpokok panjang banget. Amin. Jadi pahamilah kondisi jamaah. Ya kan? Ya jadi kalau sholat sendirian lama boleh nggak? Bebas. Ya kan? Jadi siapapun kita gitu kan, Nabi Muhammad sendiri orangnya sensitif peka tuh. Dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan begitu ada bayi nangis nanti ngapain? Langsung mempercepat sholatnya. Khawatir
tangisan anaknya bikin ibunya nggak tenang. Ada hadis yang sangat populer, cukuplah kematian sebagai nasihat buat kita. Kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Artinya apa? Hari ini kita gotong mayat jenazah, besok kita yang digotong. Betul nggak? Hari ini kita mengantarkan orang ke kuburan, besok kita yang diantarin. Hari ini kita masukin orang ke lubang kubur, besok kita yang dimasukin. Hari ini kita menaburkan bunga di kuburan orang, besok orang lain. Awal kita takziah, besok orang takziah dari tengok kita yang meninggal. Kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian sebagai nasihat buat kita. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Ada nggak orang yang ngerti aja? Banyak. Kemana Ramadan tuh? Ramadan. Kan Ramadan bulan perubahan, betul nggak? Bulan perubahan. Saya bilang ke jamaah, Pak, ini mumpung Ramadan, saya mohon maaf ya. Ada orang hobinya ngerokok, ada nggak? Pak Ustadz, saya kalau nggak ngerokok 2 jam, Pak Ustadz, mulut asem banget, Pak Ustadz. Asem banget lah, gitu ya. Saya bilang, gini Pak, ini mumpung Ramadan, rokoknya kurangin dah, ya nggak? Minimal buka puasa sama sahur, puasa merokok, ganti aja pakai korma. Apa yang dia bilang? Sudah coba nggak nyala, Pak Ustadz. Bukan disundut Pak, dimakan juga. Dia kagak paham. Sudah nyoba kagak nyala, Pak Ustadz. Kacau banget. Kayak ada anak muda yang kayak jomblo kali ini ya. Anak muda kadang-kadang calon mertua nolak, cuma caranya halus begini. Kan gak enak kalau nolak langsung. Ada nggak nih? Assalamualaikum Pak Haji, saya rencana melamar anak Pak Haji. Ada nggak tuh? Anaknya bilang, Mbak, ntar konyol, kalau dia saya nggak mau, Mbak, tolak aja, Mbak, tolak. Kan bapaknya sopan, Mbak, Dede, anak saya masih sekolah. Ada nggak tuh? Bahkan hari Minggu Pak Haji, kok sekolahnya Pak Haji? Lu belum banget itu, anaknya belum lulus. Karena itu belum lulus. Enggak, saya tungguin Pak Haji, saya tungguin. Enggak, anak saya masih 30 tahun langsung pulang selama. Saya tungguin Pak Haji, belum banget. Maaf ya, anak gua nggak ada beban belum. Nggak enak Pak Dede, ya nggak tuh? Yang jomblo-jomblo paham dong. Ya, kalau ngasih isyarat tadi malam udah berhenti, kejar juga sih. Ya, jadi paham, ngerti isyarat tadi. Ada cerita, Pak Kiai pengen nyari mantu. Pernah nggak? Pernah ceritanya? Belum. Pak Kiai nyari mantu dulu. Pak Kiai pengen nyari mantu yang soleh. Dia punya anak gadis sih soleh kan. Datanglah anak muda, Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau melamar anak Pak Kiai. Sesoleh apa kamu mau berani melamar anak saya? Ya enggak? Saya Pak Kiai, kalau sholat Jumat berangkat jam 9 Pak Kiai. Biasa itu mah, banyak yang begitu. Pak Kiai, saya jam 9 hari Kamis Pak Kiai. Wah, kamu ngaji di mana? Asari Pak Kiai. Wah, itu luar biasa. Sebagai Jumat hari Kamis di jalan. Soleh banget. Jadi ada orang yang paham, ada yang nggak paham, ada nggak? Orang nggak senang sama kita diri, paham dong. Mungkin ada akhwat, ada laki-laki senang sama dia nggak enak kalau nolak langsung ya cuma kasih kode, maaf ya saya masih kuliah, maaf ya saya masih belum berpikir, ya nggak sih? Nggak neng, saya tunggu neng sampai selesai mikir, ya ini bocah. Jadi kata Nabi tentang kematian, cukuplah kematian sebagai nasihat kata Nabi. Utsman bin Affan yang cerita pembantunya. Setiap diri di kuburan Utsman nangis. Nangis di kuburan, nangis di kuburan, nangis. Kata pembantunya, wahai tuanku, Dzukirutil jannatu wan naru wa lam tabki, diceritakan surga neraka, kau tidak menangis. Mengapa kau melihat kuburan nangis? Apa kata Sayyidina Utsman? Aku mendengar Rasulullah bersabda, kata Nabi, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan adalah pos pertama daripada pos-pos yang sangat banyak yang akan kita hadapi kalau kita meninggal dunia ini. Sebelum terminal yang terakhir. Sebelum terminal apa? Ada halte-halte, dia nggak ada? Ada pos pemberhentian. Jadi kata Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda, yang ada 4 tuh. Kalau kita meninggal dunia ada yang namanya alam kubur, ada nggak? Atau alam barzakh. Nanti ada padang mahsyar, orang dibangkitkan yaumul ba'tsi, ada nggak? Ada namanya yaumul hisab, ada nggak? Ada ntar siratal mustaqim, banyak pos pemberhentian ada. Kata Nabi, pos yang pertama apa? Kuburan. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Yang selamat di pos yang pertama, maka pos yang berikutnya akan lebih gampang. Wa man lam yanju fama ba'dahu asyad.
Yang tidak selamat di pos yang pertama, pos berikutnya akan lebih sulit. Maka Nabi ngajarin kita doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allah, jauhkan aku dari siksa kubur. Kita doain yang meninggal, Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Karena itu kuburan pos yang pertama. Lama di kuburan, lama nggak nih? Lama itu. Dia menunggu keluar ratusan ribuan tahun ada ini. Kita doa sama Allah, ya Allah jadikan kubur kami taman-taman surga. Jangan sampai wala taj'al kuburahum hufratan min hufaril nar. Maka Utsman tiap di kuburan habis gitu. Anak sekarang nggak beda pacaran di kuburan. Kacau banget. Ada riwayat, ada cerita katanya ada orang berkata, Allah kalau ajalku datang ya Allah berikan aku tanda kode-kode isyarat agar aku siap-siap. Ya Allah jangan tiba-tiba aku meninggal. Setelah dia sekian tahun, ada tiba-tiba malaikat Israel datang akan mencabut. Ya Allah, kenapa tiba-tiba? Aku udah minta padamu ya Allah agar diberikan apa namanya itu tanda. Di Quran Allah punya ayat banyak cuplikannya, waja'akumun nadhir. Bukankah telah datang kepadamu yang memberikan peringatan? Ada dua tafsir. Yang pertama, siapakah pemberi peringatan? Para nabi, para ulama, para habib, para guru. Pendapat yang kedua, pemberi peringatan di ayat ini sama dengan tanda-tanda di tubuh kita. Rambut mulai ubanan, kodar nggak nih? Kodar ini mata mulai kurang lihat, ada nggak tuh? Ini kan, kuping mulai kurang dengerin, sering encok, galian ini. Ya. Kalau masih muda kan mata semua seger ya. Sering saya ceritain aja deh. Kalau anak masih kecil tuh kan semua mesin masih baru tuh. Anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mohon maaf anak laki. Kalau kencing jauh banget nih, dia nggak tuh? Nopot bisa, nyampe nggak lu? 3 rumah nih. Sampai tuh mesin masih baru ya. Anak-anak kencing zaman dulu, saya zaman SD dulu. Kencing di kebun ada yang tuh dulu banyak kebun ya. Gua RT kan ada itu. Masih baru mesti. Umur nambah 20, 25, 33, 44, 45. Umur bocah apa ini? Kencing di lubang WC kagak masuk kan? Kena sepatu kan? Itu namanya kodar, isyarat udah tua kan? Udah tua ya kan? Dulu makan tulang ayam diletak, tulang ayam kan patah tulang. Sekarang ada diletak gini yang patah kan? Kodar Tuhan. Ubanan itu nggak kode, tapi ada yang paham, ada yang nggak paham. Orang perempuan jarang ngomong katanya, lebih seringnya ngasih kode. Kita persingkat cerita Nabi Musa. Ingat Nabi Musa ke negeri Madian, dari Mesir ke negeri Madian. Melihat orang ngantri ngambil air. Ada 2 orang gadis ya, anaknya Nabi Syuaib. Ditolongin sama Nabi Musa, diambilin air, pernah kasih minum, nih gadis pulang ke rumah. Bapaknya nanya, kan tumben cepat pulangnya, ada anak muda nolongin, suruh undang ke rumah. Datang Nabi Musa, ketemu bapak nih gadis, ada bapaknya Nabi Musa sama nih gadis. Di depan ayahnya, di depan Nabi Musa, anaknya bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qasas 26. Qalat ihdahuma, satu di antara 2 gadis tadi bilang sama bapaknya, ayah, ya abad istajirhu, inna khairu man istajarta al-qawiyyu amin. Ayah, ini anak muda, mendingan suruh aja yang kerja sama kita. Emang kenapa nak? Dia orangnya amanah, dia orangnya kuat, dia orangnya jujur. Ya kan nih? Di depan bapaknya nih gadis puji-puji Nabi Musa, betul nggak nih? Ayah, dia kerja sama kita, mau di kebun kita, peternakan kita. Dia orangnya kawi, kuat. Dia orang yang jujur, amanah. Di depan Nabi Musa nih, bapaknya paham gak nih? Mana anak saya Nabi Musa nih? Ayat 26, lihat ayat 27. Ayat 27, bapaknya bilang begini, qala inni uridu an unkihaka ihdabnataya hataini ala an ta'jurani thamani hijaj. Tiba-tiba bapaknya bilang, wahai anak muda, wahai Musa, aku menawarkan kamu nikah dengan anak gadisku ini. Kenapa tiba-tiba ayahnya nawarin nikah ini? Bapaknya paham gak nih? Paham gak ini? Dalam macam ini tuh. Ya, kenapa dia tiba-tiba mau gak nikah sama anak saya? Kok tiba-tiba
anaknya dari dia sebelumnya ngapain? Muji-muji Nabi Musa. Maka dalam sebuah hadis kata Nabi Muhammad, anak gadis diamnya tanda setuju. Ini bapak punya anak gadis, pulang dari masjid Baitul ini masjid Asyarif. Bapak pulang ke rumah, tadi bapak sholat di masjid ada anak muda soleh banget kayaknya. Mau nggak kamu bapak jadi sama dia? Kata anak gadisnya, bapak bisa. Mau nggak? Bapak bisa. Mau nggak? Dia mau tuh. Bukan begitu Neng. Anak orang tiap foto begini dia. Jadi kan aku yang kedua. Jadi dari bapak kadang-kadang gitu ya. Anak laki, anak perempuan lain. Bapak punya anak laki, punya perempuan. Beda nggak ngomongnya? Anak laki diomelin ya, anak perempuan ada dirinya nggak tuh? Pelan-pelan gitu. Maka kata Nabi diamnya tanda setuju. Gitu. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak nih sekarang work from home, ya nggak? Kadang-kadang istri nggak ngomong, masih kode doang aja. Jam 9 malam, suami masih kerja dengan komputer, kata-kata. Istrinya habis head seminggu, tadi maghrib mandi ini, rambut masih basah, pakai daster baru, bolak-balik. Masih lama kan, sampai subuh kok kerja. Itu istri bolak-balik, obat-obat pakai daster baru ini. Begini, rambut basah rambutnya, kibas. Cuman lakinya kagak paham. Kata istrinya, kagak ngaji laki gue kan, biasa aja. Dia kagak ngomong aja deh, cuma ngasih kode doang. Amin. Ada yang amin. Sebagai penutup, jangan jadi orang yang mati rasa. Ada nggak orang yang mati rasa? Nggak ngerti kode, nggak ngerti tanda, nggak ngerti isyarat. Udah dikasih kode berkali-kali kagak paham. Ya nggak? Contoh begini, kita punya temen di kantor, hadirin, atasan kita, temen kita, hadirin. Kita nggak disiplin, kita nggak datang tepat waktu. Atasan kita nggak enak negor hadirin, temen kita. Dia cuma ngasih kode. Ada nggak tuh? Kan nggak enak kalau diomelin, bro maaf ya bro, lu kan temen gua, bro gua nggak enak lu, nggak gitu kan itu. Jangan gitu dong, karena kalau akhirnya ya nggak tuh ngerti tanda-tanda. Banyaklah ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada seorang murid bilang sama gurunya, wahai guru, syekh, naksillaha wa lam yu'aqibuna. Kita maksiat kepada Allah, tapi Allah tidak menghukum kita. Katanya kalau maksiat Allah menghukum kita. Maksiat Tuhan tidak menghukum. Apa kata gurunya? Ya waladi muridku, Allah sudah menghukum kamu, tapi kamu tidak merasa. Bukankah engkau sekarang tidak lagi merasakan manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah sekarang engkau tidak bersemangat beribadah? Hukuman apalagi yang lebih berat dibandingkan itu semua? Sudah beberapa hari berlalu engkau tidak sempat membaca Al-Quran. Sudah berlalu beberapa malam engkau tidak bangun untuk qiyamul lail. Hukuman apalagi yang lebih berat dibandingkan? Hatimu keras untuk beribadah. Datang waktu-waktu beribadah kamu tidak beribadah. Datang Ramadan, bahkan karena Ramadan spesial kita nggak kemana-mana, hadirin. Kita nggak hatam Quran juga. Tahun lalu kita nggak hatam, alasannya macet, pulang kantor, Ramadan sibuk, ya hadirin. Tahun ini Ramadan nggak ngapa-ngapain, hadirin. Kalaupun kerja dari rumah, betul nggak nih? Kita nggak hatam juga, hadirin. Istilahnya, kita nunggu datang waktu ibadah kamu tidak ibadah, datang bulan Syawal dengan 6 hari ibadah puasa di bulan Syawal. Ada nggak tuh? Tahun lalu kita nggak puasa Syawal, apa alasan tahun lalu? Sibuk silaturahim Pak Ustaz, mau puasa banyak tamu. Kemarin lebaran gak ada tamu, ini betul nggak? Kita kagak keliling, nggak puasa juga kita. Hukuman apa lebih berat dibandingkan itu semua? Dengan mudahnya kau berbohong, dengan mudahnya kau menceritakan aib orang lain. Hukuman apa yang lebih berat dibandingkan itu semua? Engkau tidak tergerak untuk berbuat kebaikan. Engkau dengan mudahnya berbuat dosa. Hukuman apa lagi yang lebih berat dibandingkan ini semua? Kata gurunya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kau diberikan semangat buat beribadah. Jangan sampai kita mati rasa gitu. Udah dihukum tapi nggak nyadar, ditegur tapi nggak merasa gitu. Karena yang namanya teguran karena nggak pakai omongan, nggak pakai isyarat dan sebagainya. Rahimahullah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira demikian materinya. Mungkin ada beberapa menit buat acara tanya jawab. Intinya adalah
mudah-mudahan kita semua jadi orang yang sensitif, peka gitu, lihat ada perubahan begini, kenapa begitu, ya nih. Jangan sampai jadi orang yang apa namanya tidak peka. Al abdu yuqra'u bil aso wal hurru takfihil isyarat. Hamba sahaya dipukul pakai kayu, orang yang merdeka cukup pakai isyarat. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Syahrul Ni'matani Al-Sulaiman yang telah mengisi kajian kuliah duha kita pada hari ini. Baik jemaah, karena waktu sudah pukul 9 lebih dan bagi jemaah yang ingin berinfak, kita silakan berinfak. Akan kita edarkan bukan kotak ya, kita edarkan silakan sambil kita membaca kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita tadi sudah menyebarkan Asmaul Husna. Nah, ada satu koreksi yang di baris yang kedua. Ini ada yang terbalik, al-musawwir, makna al-musawwir dengan al-qahar. Nanti yang sudah dapatkan ini bisa diedit ya, insyaallah nanti yang lain akan kita edit. Kemarin sudah kita edit, namun masih juga ada kekhilafan karena memang ketika kita akan copy masih ada salah. Jadi al-musawwir itu artinya yang membentuk rupa, sedangkan al-qahar itu yang memaksa. Jadi nanti dibalik saja biar tidak salah juga. Nanti kita ketika ada orang bertanya apa sih artinya musawwir? Musawwir itu kata taswir, ini musawwir. Ya Ustaz ya, ini kan alat taswir foto. Ya, jadi membentuk rupa. Kalau kita difoto berarti rupa kita kan hampir sama. Itu musawwir. Ya, sedangkan al-qahar artinya memaksa. Baik jamaah sekalian rahmati Allah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang istiqomah. Silahkan hadir kembali nanti di Ahad yang akan datang. Memang kita ini kondisinya masih terpanjang terus PSBB ini. Maka dari itu tetap mengikuti protokol kesehatan. Masuk masjid kita menggunakan masker, bawa sajadah biar kita juga nyaman ya dengan sajadah yang kita bawa. PSBB Tangerang itu tanggal 26 baru selesai. Jadi minggu depan juga masih PSBB tadi. Al-Fatihah. Alhamdulillah bersyukur. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamam al-afiyah wa dawam al-afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas.
اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا رزقا حسنا حلالا طيبا مباركا كثيرا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام اللهم ارزقنا يا الله زيارة بيتك الحرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ada kalimat yang kurang baik dan kurang pantas mohon dibukakan video yang selesai. Jangan lupa follow Instagram saya Sahrani